Halo, kali ini kita akan masuk ke rigging sama skinning ya. Nah ini pertama kita mau ke rigging dulu. Jadi rigging ini nanti modelnya kita masukin eh, kayak tulang gitu ya. Di sini kita nanti pakai di create, di sistem ada pipet ya. Jadi di 3D Max ada sistem rigging pipet. Jadi udah sistemnya udah jadi, tinggal disesuaikan ke bentuk modelnya aja. Nah, tapi sebelum bikin bipetnya kita cek dulu modelnya. Jadi ini yang model baru selesai di retopo ya. Terus udah ada unwrapnya ya. Sini udah selesai di unwrap. Terus kalau misalnya masih kelihatan kayak kotak-kotak gitu ya, kayak garisnya masih ada kelihatan patah-patah, di sini saya bisa pakai pilih elemen. Ini kan biasanya kalau baru selesai retopo kayak gini, kayak kotak-kotak gitu ya. Nah ini cara benerinnya tinggal pilih elemennya aja, atau nggak pilih semua poligon juga bisa. Terus ini editable poly ya. Ini ke cari aja, dicari bagian poligon smoothing group, jadiin sama aja smoothing group jadi satu. Oke. Kalau misal di sini-sini ada yang kepencet juga, pertama kita clear all dulu, jadi nggak ada yang kepencet, terus pencet satu. Ya, nanti jadi mulus semua. Oke, terus yang kedua, ini kalau kita nyalain gridnya, kemungkinan nih biasanya karena dari ZBrush ya, ukurannya kecil banget ya, kecil banget kayak gini. Nah ini saya mau gedein nih biar nanti ngerigging gampang. Saya gedein, mungkin kira-kira segini lah ya. Ini, terus geser. Saya mau uh, si modelnya ini kakinya napak di grid sininya, grid ini. Jadi ini saya bisa gini, saya dari front, terus saya pindahin pivotnya di sini, hierarki, effect pivot nih. Terus di sini ada snap toggle nih, bisa dinyalain. Nah snap toggle-nya di setting dulu, jadi klik kanan di snap toggle-nya. Terus kita mau snap apa pivotnya ke vertex ya. Jadi biasa defaultnya itu grid point kayak gini. Ini matiin grid point, nyalain vertexnya. Terus di bagian option, ini di sini biasa mati nih. Enable axis constraint dinyalain. Oke. Jadi ini tadi ke vertex, ini harus nyala enable axis constraint. Kalau enggak nanti nge-snapnya agak aneh. Ini nyalain enable axis constraint, tutup aja. Pastiin ini nyala snapnya, terus saya mau snap ke sini. Di situ ya. Oke. Kalau udah, ini saya mau bikin dia napak ke grid sini ya. Berarti ini saya klik kanan lagi. Ini ganti ke grid. Vertex matiin. Terus ini efek pivotnya dimatiin ya. Karena kita udah selesai pindahin pivot. Kita mau geser objeknya sekarang. Geser, snap ke sini. Kalau misalnya mau nge-snapnya ke bawah banget, ya mungkin nih bisa geser sedikit aja. Gitu ya. Terus ini saya snap ke situ. Oke. Nggak perlu benar-benar harus napak. Yang penting kelihatannya dia napak di situ aja. Oke. Matiin, saya balikin ke vertex saya dulu. Oke. Ini matiin snapnya. Oke.
Jadi tadi di scale, terus di geser objeknya biar kira-kira napak di gridnya. Mau pakai snap nggak pakai snap serah, bebas ya. Tapi pivotnya saya pindahin ke bawah sini. Jadi kalau lain kali misalnya mau di scale lagi, dia nge-scale-nya dari groundnya gitu. Karena pivotnya di sini. Oke, nah terus yang terakhir, karena tadi kita scale, ini kalau kita klik kanan di tool scale-nya ini kan jadi angkanya jadi nggak 100 ya. Nah ini ada baiknya kalau kita jadiin 100 dulu. Jadi caranya gini, saya ke sini dulu, pilih objeknya ke utility, di sini ada reset export, pencet terus reset selected. Oke, begitu pencet reset selected ini kan jadi 100 semua ya. Jadi ke reset, terus kita ke ini matiin lagi reset exportnya, kita ke modify, nanti ada modifier kayak gini, klik kanan collapse all aja. Yes, gitu ya. Nah jadi ini modelnya udah siap di rigging ya. Jadi pakai model yang retopo, bukan model dari ZBrush ya. Model yang dari ZBrush itu cuma buat apa, kita generate map doang gitu ya, yang nanti bakal di rigging, di skinning, di pose, di lighting, model yang hasil retopo. Oke. Oke, nah sekarang kita masuk ke bagian bipednya ya. Jadi create, terus bagian sistem ya. Sini namanya biped nih. Kita klik aja, terus kita drag aja. Mau ngedrag di mana, pasti dia bikinnya kakinya selalu napak di ground. Bikin kira-kira setinggi dia, setinggi modelnya. Nanti bisa diedit lagi. Oke. Oke, ini saya udah bikin. Nah, ini kan posisinya si biped nggak pas di dalam modelnya ya. Nah, cara ngeditnya gini. Jadi kalau pakai biped, pilih dulu bipednya. Terserah mau pilih bagian mana sama. Karena dia sistem ya. Jadi kalau biped itu dia ada di tab motion ya. Kalau bikinnya ada create system, bikinnya di situ. Kalau mau edit biped itu semua ada di tab motion. Oke. Nah, kalau misalnya kita bikin biped, terus dia default gini, ini defaultnya dia dalam menu untuk kamu animate, ya, bukan menu untuk rigging, bukan mode untuk rigging, tapi mode buat animate. Jadi ini udah bisa di animate sebenarnya, ya, bisa kamu bikin keyframe segala macam. Nah, kalau mau diedit buat rigging, ini kita masuk ke menu motion, pilih dulu salah satu bipednya, terus nyalain nih figure mode. Ingat, ini harus nyala ya. Kalau ini figure mode mati, berarti buat animate, buat pose. Kalau figure mode-nya nyala, dia buat apa? Buat rigging. Ya, jadi selama figure mode-nya nyala, kita bisa rubah-rubah ukuran tangannya, jumlah jari segala macam. Gitu ya. Nah, sekarang saya udah nyala figure mode. Terus saya mau geser bipednya biar ada di sini, tengah-tengah di dalam modelnya. Nah, ini kalau biped di dalam pelvisnya tuh ada ini yang kayak diamondnya. Ini rootnya ya. Ini namanya bip 01 ya. Oh, ini kan pelvis, dalamnya ada bip 001. Kalau susah milihnya, bisa klik yang ini, salah satu ini. Kalau kita klik ini, dia langsung pilih bip 001 ini. Nah, buat ngegeser, kita pilih bip 001, ingat figure mode lagi nyala ya. Pokoknya selama proses rigging, figure mode-nya nyala. Terus karena tadi ini udah di tengah, tinggal saya nolin aja X-nya. Kayak gitu ya. Kita lihat di depan. Grid-nya saya matiin lagi aja, biar nggak ganggu. Oke, ini udah di dalam. Nah, terus kalau dilihat,
ini mungkin kurang tinggi ya. Kurang tinggi. Nah, ini kita bisa ganti struktur bipednya. Jadi struktur bipednya ada di sini. Buka struktur. Oke. Kalau ini cuman body type, ini cuman displaynya doang. Usah saya pakai skeleton aja. Terus di sini ada, mungkin nih saya keluarin dulu aja biar kelihatan ya. Jadi di sini ada neckling buat leher kayak gitu. Oke, jadi ini satu aja saya pakai satu. Jadi sebenarnya biped ini bentuknya memang kelihatannya kan kayak orang ya, tapi sebenarnya kalau mau dibuat rigging untuk model yang binatang juga bisa. Makanya di sini ada necknya, necknya bisa dipanjangin, spine-nya ini yang ini. Untuk yang ini saya kasih 3 aja, nggak usah banyak-banyak. Leg link itu ininya mau kaki gini atau kaki kayak binatang itu ada ininya lagi, ada joinnya lagi di situ. Tailing nih buat nambahin buntut. Nanti ponytail kan, ntar bisa cobain. Nah ini fingernya kita ada 5 jarinya. Jadi fingernya 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Fingerling itu ruasnya berapa? 3 ya. 3. Terus toesnya ini jari kaki. Karena saya nggak ada jari kaki jadi toesnya 1 aja. Toelingnya juga saya nggak perlu toeling. Nggak ada ruasnya kan ya. Ini toelingnya 1 aja. Kalaupun di modelnya ada jari kakinya itu sesuai kebutuhan ya. Kalau memang jari kakinya perlu bergerak ya tambahin tuh. Kalau emang jari kakinya nggak bakal bergerak ya nggak usah ditambahin tuh gitu. Mungkin ada jari kaki tapi kan pas di pose dia nggak bakal bergerak, jadi pakai toe-nya 1 aja. Jadi sesuai kebutuhan kayak gini. Nah terus di sini ada height-nya ya, jadi bisa diatur tingginya. Nah ini buat nyocokin ukurannya ke modelnya nih, pakai height. Oke. Terus di sini ada yang penting, di sini ada namanya twist link nih. Twist link itu buat nambahin join bisa di sini, lengan bawah, lengan atas, paha atau betisnya. Ini ada upper arm, forearm, ada thigh, ada calf. Oke. Nah kalau biasa saya cuma nambah di lengan atas sama lengan bawah. Jadi saya tambahin, twistnya dinyalain dulu, centang dulu, nanti baru bisa tambahin. Upper arm 3, forearm 3. Mau 2 juga bisa sebenarnya. Jadi saya pakai 3. Jadi nanti kalau dilihat agak susah ya. Tapi sini ada abu-abu, dalamnya kayak ada kotak lagi. Kayak ada, kalau saya tambahin kan 0, gak ada. 1, nambah 1, dalamnya ada kayak kotak gitu. 2 jadi ada 2, belah 2, 3 gitu. Nah ini nanti fungsinya kenapa ada twistnya ya. Jadi kalau misalnya telapak tangannya kita puter, nanti dia otomatis twist ininya ikut muternya dibagi. Jadi dibagi, nggak langsung muter di sini doang gitu. Jadi dia akan distribusi rotasinya dari sini ke join yang ini ke join yang ini. Jadi nanti ketika telapak tangannya diputar 90, hasil skinningnya lebih bagus gitu. Nggak kelihatan kepelintir di bawah sini. Sama ini juga upper arm fungsi gitu. Nah untuk paha dan betisnya itu thigh and calfnya ini nggak opsional sebenarnya. Saya biasa sih nggak pernah pakai. Cuma kalau mau ditambahin silakan. Oke, jadi ini strukturnya kayak gini. Ingat nyalain twistnya ya, biar lebih rapi. Oke, ini saya balikin lagi ke dalam sini. Oke, sekarang gini. Kalau misalnya saya ubah height-nya ke sekitar sini.
saya ini saya X-ray aja lebih enak. Terus kalau misalnya nggak mau kepilih, bisa diklik kanan object properties, objek ini ya, modelnya ini di freeze. Terus ini kalau show frozen gray nyala dimatiin lagi, jadi nggak bisa dipilih nih modelnya, lebih enak. Nah sekarang ini biped ini kan dia udah sistem ya, jadi kalau misalnya untuk pelvis ke bawah dia nggak bisa dilepas sistemnya. Jadi misalnya ini nih, kalau saya ke structure, kalau saya sesuaikan heightnya kan kira-kira pelvisnya di sini ya, posisinya bagian sini kayak inilah. Nah tapi ini kan kalau lihat tulang yang pahanya ini, kalau dilihat kan seharusnya kalau paha diangkat itu kita mau muternya dari titik bagian sini, bagian sini. Nah berarti kan ini harus digeser. Nah karena biped ini udah sistem, kita nggak bisa geser pahanya. Kalau pahanya kita geser dia cuman muter ya. Nah jadi gimana caranya biar kita bisa geser pivot ini pahanya ke tempat yang kita mau, misalnya di daerah sini gitu ya. Nah ini caranya gini, jadi kita kalau ngatur heightnya jangan lihat pelvisnya di mana, tapi kita lihat kita mau pivot tulang pahanya di mana. Ini saya turunin sedikit, kira-kira mau di daerah sini kan. Terus kalau kurang ke luar kan dia nggak bisa geser kanan kiri ya, atas bawah juga nggak bisa. Pokoknya kalau ini kita geser dia akan selalu muter karena udah dari sistemnya kayak gitu. Nah jadi kalau mau geser kanan kiri, pelvisnya ini harus di scale. Oke, tapi sekarang kalau kita scale, kita nge-scale ke kanan kiri malah dia nge-scale ke atas gitu ya. Nah kalau pakai biped ini koordinat sistemnya jangan pakai view tapi pakai lokal ya. Ingat kalau pakai biped itu pas lagi rigging koordinat sistemnya jadi lokal. Nah kalau misalnya kurang keluar ini di scale sini. Oke, misalnya gitu ya. Nah kalau dia pas ini jadi pelvisnya keluar ke bawah ya nggak apa-apa, sebenarnya nggak masalah. Yang kita pentingin itu yang bagian pahanya ya. Gini, terus ini paha sini. Nah ini kita kerjain satu bagian aja, mau yang kanan atau yang kiri. Saya kerjain yang sebelah, coba sebelah yang hijau aja ya. Soalnya kalau kita lihat dari live kelihatan yang hijau. Terus ini tangan ini saya angkat dulu deh biar nggak ganggu. Jadi kita kerjain sebelah, nanti bisa di mirror. Oke misalnya ini udah oke ya di sini. Terus saya posisiin, rotasinya juga sama ya, kalau bisa pakai lokal. Oke, terus sini. Oke, terus ini kan kurang panjang, belum napak ke tanah. Scale dikit, kira-kira situ. Sama dilihat lutut di sini. Saya lihat dari samping, saya putar. Oh, terus juga ini dari samping dilihat. Ini saya pilih bibnya. Ini udah di tengah belum? Kalau dari samping ini kan kurang maju dikit ya. Saya maju dikit. Biasanya jadi kalau naruh tulang itu taruhnya di tengah-tengah objeknya, jadi tengah-tengah model kayak segitu. Terus ini saya puter. Kalau gedein kecilin gizmo pakai plus sama minus gitu. Ini saya putar gini. Nah ini kan kalau diputer gini, join lututnya ini kan nggak pas di ini, nggak pas di
topologi kita ya. Jadi ini harus di scale gitu. Scale kira segitu ya. Terus ini putar. Segitu. Oke. Lihat lagi dari depan, udah enak belum ininya? Setengah belum? Kira udah. Terus kakinya kalau dari left ini kurang napak ke bawah ya. Saya scale aja di sini. Kira-kira pas di round. Terus kakinya ini kan agak keputer ya, jadi ini saya putar. Nah terus ini yang bagian toe-nya ya, ini saya mau geser biar posisinya kalau misalnya kakinya dia ditekuk, telapak kaki ditekuk kayak lagi jinjit gitu ya, dia mau nekuknya di mana? Mungkin di bagian sini. Berarti ini harus saya giniin, saya scale sedikit, majuin dikit biar posisi kira-kira di sini. Jadi saya mau nekuknya di sini, nekuknya di sini misalnya. Jadi saya scale aja ya, ininya. Jadi saya scale kira-kira segitu. Terus yang depan ini saya scale sampai ke ujung. Sebenarnya ini nggak perlu di scale juga bisa. Cuma ini untuk biar kelihatan aja gitu, itu saya scale gedein. Oke. Saya scale gitu. Belakangnya nembus-nembus, kalau joinnya nembus keluar gitu nggak apa-apa. Terus kalau udah ini saya scale gedein aja biar mendekati modelnya gitu. Ini sebenarnya opsional sih. Kayak gitu ya. Nah, kalau udah tinggal cara ngopinya gini. Ini pastiin lagi udah bener semua posisinya, semua ukuran semua ya. Panjangnya udah bener, letaknya udah bener ya, di kalau mau nekuk-nekuk di artikulasinya, titik artikulasinya bener gitu ya. Nah, kalau mau di mirror dari sini ke sini, kita double klik yang dari paha ya. Kita mau mirror dari paha kan ini, berarti kita double klik, nanti pilih semua sampai ke bawah ya. Double klik, terus kita di sini copy paste. Ingat ya, ini masih nyala nih, figure mode selalu nyala. Copy paste, terus kita ini dulu. Di sini ada, kalau dibuka copy paste, di sini kita create collection dulu. Oke, create collection nanti kebikin namanya call 1. Di sini ada copy posture. Nanti di sini ada previewnya yang mau di copy itu yang warna merah. Ya, ini kan dari paha ya. Terus saya pilih yang paha yang warna biru, yang sisi satu lagi. Terus kita di sini ada dua, ada paste posture, ada paste posture opposite. Karena kita terbaliknya jadi paste posture opposite. Jadi, klik aja, nanti langsung ke copy semua. Kayak gitu ya. Berarti ini bagian kakinya udah. Nah, sekarang ke bagian spine-nya. Ya. Jadi spine-nya mau nekuknya di mana? Jadi kan dari pinggang, mungkin dari sini. Terus ini ada 3 ya. Jadi mungkin kalau ini bentuknya karakter human kan, di sini ada tulang rusuk nih. Berarti seharusnya dari tulang rusuk ke sini, ke apa, base lehernya itu seharusnya nggak bisa nekuk kan ya. Jadi ini saya scale 2, ini saya scale, bisa sekali 2, pilih di scale kira-kira, jadi ruas spine yang ketiga dari sini sampai sini lah ya, kayak gitu. Oke, terus dari samping dilihat benar belum posisinya. Nah, ini mungkin bisa naikin sedikit sini, putar atau enggak. Ini
itu, terus bisa di scale juga. Ini kalau mau ditebelin dikit gitu ya. Tapi sebelum digeser-geser spine-nya, kalau udah digeser spine-nya di scale lagi atau di scale ke sini, jadi bergeser lagi, jadi hati-hati ya. Oke, terus sekarang lengannya, oh enggak, ininya dulu deh, lehernya. Nah, kalau untuk lengan dia dari tulang clavicle ini bisa digeser nih, bebas, jadi bisa dicopot gitu. Sama nih spine-nya juga sebenarnya bisa dicopot. Lehernya juga bisa gitu. Jadi lehernya kita mau dari ini kali. Ini lihat pivot ininya ya. Jangan lihat apa? Jangan lihat bentuk bone-nya, tapi lihat pivotnya ada di mana. Udah bener belum di tempat yang kita mau? Ini kurang dikit. Saya mau ada di sekitar sini lah ya. Oke, ini bisa di sebenarnya di scale biar nanti apa milihnya gampang gitu. Nggak usah di scale juga sebenarnya bisa sih. Oke, ini udah kepala. Sekarang ke lengannya, jadi ini dari clavicle. Clavicle itu nanti kalau misal dia mau angkat bahu, pivotnya dari mana? Biasanya dari sekitar dalam sini. Nanti silakan uh, dicoba-cobain sendiri, tapi mungkin di daerah sekitar sini. Terus dari atas gitu, terus sedikit. Ini. Nah, terus kita mau bahu ini dari mana nih posisinya, muternya ya, mungkin saya scale dikit. Nanti ini sesuaikan sama karakter masing-masing. Kalau udah ini muter. Nah, ini kan kurang nih, posisi sini kurang, berarti ini saya harus scale dari sini nih. Itu dari samping ini harus diputar dikit, nama putar ya, nanti putar dikit sini. Scale mau sikutnya ada di ke di sedikit. Terus ini saya scale kayak ada yang error. Ini nanti ini di scale lagi aja, kayak tadi yang nampak sedikit. Oke, terus di telapak tangannya ini
Itu. Terus untuk jari ruas pertamanya jangan taruh jangan taruh di sini. Kalau untuk jari ruas pertamanya taruh di dalam sini. Ya. Kalau kamu lihat jari sendiri, nekuknya itu kan dari agak dalam, bukan di pinggir sini. Ini jangan sampai salah naruhnya. Oke, kayak gini terus. Biasanya jari yang makan waktu agak banyak, soalnya harus diulang 5 kali gitu ya. Ini jangan sampai scale-nya diperhatiin nih, jangan sampai select and squash ya. Select and uniform scale yang paling pertama tuh, jangan sampai salah. Rotasi ntar sesuaiin lagi. Nah, terus yang tersisa ini sama. Nah, untuk jempol ini biasa ruas pertamanya ada di dalam ya, dalam sini ya, dalam telapaknya. Terus kita dilihat, sambil lihat tangan sendiri digerak-gerakin kira-kira muternya dari mana gitu ya. Jadi saya kasih lihat yang udah jadi triknya untuk kasih lihat prosesnya aja dulu. Gerak ini terus sedikit scale. Kita mau di daerah sini ya. Joinnya ada di daerah sini. Yang penting kita naruh joinnya itu di tempat yang benar-benar mau nekuknya di mana gitu. Kita samain posisi. Oke, nanti mau di scale lagi kan. Ini kalau untuk spine-nya mau diputer gini boleh, atau kalau mau lebih apa? Karena gini ya, kalau kita puter spine-nya kan si apa? Clavicle ini ikut keputer gitu ya. Nah, ini sebenarnya bebas mau dilurusin gini aja ya, selama memang kalau modelnya bisa spine-nya lurus. Kalau misalnya modelnya kan, kalau saya kan kayak agak melengkung dikit ya, jadi saya putar gini juga nggak apa-apa sih. Oke, itu nanti kalau udah sama, ini double klik dari clavicle-nya. Karena kita udah ada collection, jadi nggak usah dibikin lagi. Jadi kita tinggal copy. Oke, ini udah kepilih nih semua. Kita pilih yang ini, kita sama pilih ini, paste posture opposite. Oke, sama gitu ya. Nah, ini udah semua ya. Ini anggap aja ini misalnya ini udah semua. Pastiin lagi udah nggak ada yang perlu dirubah ya riggingnya. Nah, kalau udah, kita hapus ini ya, collectionnya dihapus ya. Hapusnya tuh delete collection aja. Soalnya kalau kita nggak delete collectionnya, nanti filenya jadi gede ukurannya. Kita delete kayak gitu. Terus kalau udah selesai rigging, nih matiin figure mode-nya. Selalu ingat, kalau lagi rigging nyalain figure mode, kalau udah selesai rigging nggak mau rubah-rubah, matiin figure mode-nya. Oke, jadi ini riggingnya udah selesai. Pipetnya sebenarnya kalau mau dianimate udah bisa dianimate gitu ya. Nanti tinggal setelah ini kita masuk ke skinning, jadi kita sambungin modelnya, kita sambungin ke ini, ke biped nih. Jadi kalau bipednya gerak, modelnya ikut gerak. Sekarang kan ini belum. Oke, jadi itu
kira-kira untuk riggingnya pakai biped. Jadi ingat, biped itu create-nya ada di sistem nih, biped. Kalau mau edit bipednya ada di tab yang motion ya. Terus nyalain figure mode-nya. Kalau lagi rigging selalu nyalain figure mode. Terus untuk penempatannya lihat pivotnya mau muternya dari mana gitu ya. Jangan lihat dari bentuk ininya ya. Lihat dari pivotnya. Jangan lihat dari bentuk bipednya, lihat dari pivotnya. Kalau ini mau di scale jadi lebih tebal atau apa, ini sebenarnya opsional. Yang penting penempatan pivot ini, pivot bipednya ada di mana-mana aja gitu, di tempat yang benar-benar di tempat yang mau nekuk gitu. Oke, untuk spine mau diputar boleh, mau dilurusin boleh, pokoknya sesuaikan dengan model masing-masing gitu ya. Sama ini juga untuk strukturnya sesuaikan dengan model masing-masing ya. Yang penting ini twist linknya harus dinyalain, dikasih upper arm sama forearm. Kalau upper arm nggak ada masih oke, tapi yang paling penting nih forearmnya. Soalnya kalau kita nggak ada forearm, ini kalau telapak tangan diputer nggak ada forearm twistnya, biasanya di sini jadi hancur, jadi aneh. Gitu. Oke, terus kalau udah selesai diatur, di setup bipednya, matiin figure mode. Ya, jadi ini udah siap masuk ke skinning. Ini saya coba buka yang udah jadi, kira-kira kayak gini ya. Di sini kalau dilihat mirip-mirip kayak yang tadi, sisi kayak gitu, jari-jarinya ini, jarinya jempol dari dalam, ini juga jari dari dalam sini, tangan, bahunya di situ ya. Spine-nya gini, spine-nya ini saya putar juga, cuman nggak terlalu banyak. Leher dari situ, pokoknya disesuaikan sama bentuk model masing-masing. Oke, jadi ini rigging pakai biped. Silakan dicobain. Terima kasih.